Mbak. Iya, cheers lah. Cheers, mantap. Mantap. Oke, dadah. Itu. Apa? Oh iya, lupa. Mantap. Yeah. Jampal dulu, Mak. Yeah. Jemput. Iya. Dadah. Assalamualaikum. Oke cuy. Yap, halo semua, kembali lagi di channel AMV Rider tentunya. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Nah, jadi ya hari ini saya keluar lagi. Sebenarnya tiap hari sih saya keluar dari rumah menuju ke rumah. Maksudnya sebenarnya saya tiap hari ada kerjaan gitu dari rumah yang tadi. Insya Allah mungkin kedepannya saya akan pindah rumah. Dan ya apa ya, jadi ya karena rumahnya yang insya Allah kedepannya itu sementara direnovasi, diperbaiki, jadi ya gitu, saya harus setiap hari ke sana untuk kerja gitu istilahnya. Ya walaupun dalam pandemi corona ini kan kita tidak kemana-mana gitu kan, kita hanya menuju ke suatu tempat yang insya Allah aman gitu, bukan pergi nongkrong, bukan pergi keluyuran gak jelas gitu. Nah, buat menemani hari kalian di rumah saja, mungkin banyak juga kalian yang bertanya-tanya ya kepada saya, Bang, bagaimana sih rasanya touring pakai R15 gitu, apa tidak pegel gitu, terus tipsnya biar tidak capek apa, terus kok bisa touring sendiri jauh begitu. Ya banyak sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masuk ke saya. Dan oke, di video ini saya akan berikan jawabannya buat kalian semua. Nah, jadi untuk saya sendiri sebenarnya suka touring dari dulu, dari sebelum punya R15. Sejak punya motor apa ya dulu, sejak punya motor masih sekolah itu motor Jupiter Z 2010, New Jupiter Z 2010. Nah itu, di situ saya sudah suka keluar kota, kemana-mana, entah jalan-jalan, entah ke suatu daerah, itu pakai motor itu gitu, bareng dengan teman-teman gitu, teman-teman di sekolah kebanyakan sih. Nah setelah tamat sekolah, saya beranjak ke bangku kuliah. Di situ saya punya motor Yamaha New Jupiter MX ya tahun 2014. Nah tahun 2014 itu saya juga sudah sempat berkeluyuran ke beberapa daerah pakai motor itu bareng teman-teman juga, teman-teman yang dari sekolah yang pindah ke Makassar itu kita biasa dulu bareng sama-sama gitu ke daerah-daerah di Sulawesi Selatan pakai motor itu. Nah setelah saya ganti motor pakai MX King, nah di situ kan memang saya juga sudah tergabung dalam sebuah komunitas fans Rossi gitu, tapi di dalamnya juga banyak teman-teman bikers gitu. Nah saya pakai MX King saat itu juga biasa tiap berapa minggu keluar daerah, touring ke suatu kabupaten, entah menghadiri sebuah event gitu. Nah akhirnya pada tahun 2019 kemarin ya, sekitar bulan 3, MX King saya itu diganti sama si Smurf R15 ini gitu. Nah setelah diganti, akhirnya makin rajin touring gitu. Dan aktivitas motovlogging saya juga makin lancar gitu, kemana-mana ngerekam. Jadi itu sih yang bikin apa ya, membuat kalian banyak bertanya-tanya. Ini motor sport, terus riding positionnya juga sebenarnya mungkin bagi beberapa orang bikin pegal, bikin nunduk. Ya jujur memang ini motor menurut saya sih di kelas 150 cc, bahkan mungkin untuk motor-motor sport kelas 150 sampai 2,5, R15 ini salah satu yang paling capek, yang paling bikin pegal menurut saya awalnya begitu. Nah jadi pada saat saya coba motor ini dan saya bandingkan dengan beberapa motor teman-teman yang lain, kayak misalkan CBR, GSX, CBR 2,5, R25, ini R15 paling capek sih sebenarnya. GSX memang posisi stangnya nunduk gitu, tapi dia lebih dekat ke posisi pengendara. Dia kurang lebih posisi setirnya agak lebih mundur ke belakang begini. Jadi
menurut saya masih lebih nyaman gitu menurut saya. Karena saya sudah coba beberapa motor teman-teman yang bahkan motornya malah sudah lebih ditundukkan lagi ya, setirnya lebih diturunkan lagi, masih lebih membuat capek sih R15 ini. Nah, R15 ini yang membuat capek karena jarak posisi duduk pengendara dengan setir itu jauh coy. Jadi kalau orang-orang yang postur badannya lumayan kecil, saya saja ini 165 ya sebenarnya masih kecil juga sih, tapi mungkin karena sudah terbiasa ya, awalnya capek gitu. Jadi 1 minggu awal saya pakai motor, saya rasanya apa ya, menyesal gitu. Kenapa pakai motor begini, kenapa beli motor yang menyiksa gini, apalagi kan di Makassar macetnya luar biasa gitu. Nah, setelah lama-kelamaan pelajari riding position yang benar, cara bawa motor sport yang benar, itu akhirnya apa ya, sudah nyaman gitu pakai motor ini, sudah nyantai gitu. Mau perjalanan jauh bagaimanapun mungkin insya Allah saya masih bisa. Nah, tipsnya apa bang kalau misalkan mau tidak capek pakai R15 V3? Nah, untuk saya pribadi sebenarnya motor ini itu sudah agak diturunkan juga ya setirnya, sekitar 1,5 cm. Jadi ya overall itu agak lebih nunduk lagi riding positionnya. Nah, mungkin tips dari saya yang saya pakai selama ini kalau perjalanan panjang itu, pertama posisi duduk kita buatlah senyaman mungkin coy gitu. Buatlah senyaman mungkin, entah mau agak ke depan atau mau terlalu ke belakang itu terserah kalian. Tapi kalau saya sih pasnya di tengah-tengah biar kita atau paha ini nyaman menjepit tangki gitu. Jadi posisi paha ini itu menjepit tangki ya, menjepit tangki biar kenapa? Biar beban tubuh itu tidak full tersalurkan ke depan. Artinya tidak semua itu bebannya ditanggung oleh lengan gitu. Nah, kalau misalkan paha kalian lepas seperti ini, otomatis beban tubuh itu semua ke lengan sini. Nah, semua ke lengan gitu. Bisa kalian coba. Nah, tapi kalau kalian jepit tangkinya ini, beban lengan itu akan lebih berkurang coy gitu. Jadi lengan ini kita rilekskan saja, rilekskan ya. Tidak usah terlalu tegang seperti ini, terlalu apa ya? Biasa kan kalau tegang kentara ya, cara pegang setirnya itu lurus. Pokoknya lemaskan aja lah gitu, santai gitu, bawa rileks saja posisi lengan. Terus apa lagi ya? Oh ya, ya elah, turun di jalan. Oh ya, enggak, dia ganti posisi. Oke, sampai mana tadi ya? Terus kalau apa namanya, biasa kan juga yang bikin capek tuh pegalnya di punggung segala macam itu. Nah, pokoknya kalau saya sih direlakskan aja gitu. Jadi punggung ini itu jangan terlalu dipaksa harus tegak, harus juga terlalu nunduk, nggak usah, santai saja, santai. Jadi kalau saya biasa tergantung kecepatan motor, kalau motor agak kencang saya biasa agak sedikit nunduk. Kenapa? Biar angin itu tidak terlalu menerpa badan gitu, sehingga kita tidak terlalu tertahan oleh angin. Karena kalau kita terdorong oleh angin, kita akan selalu berusaha untuk menahan badan. Nah, dan itu pastinya tetap menguras energi. Nah, kalau misalkan kita berkendara dalam keadaan pelan seperti ini, kalian itu bisa melemaskan beberapa tangan juga, kayak misalkan taruh di tangki seperti ini. Ini istirahat juga sih sebenarnya, istirahat saat berkendara. Bisa taruh di pinggang ya, biasa ya, kayak pembalap-pembalap MotoGP itu kalau sudah race semua gayanya pada gini gitu, taruh di paha ini, kepalan tangan. Oh ya, untuk saya juga biasa saat berkendara panjang itu saya biasa kalau misalkan agak sedikit mulai terasa capek, itu posisi kaki saya biasa saya angkat ya, posisi kaki. Nah, saya angkat kemana? Karena ini kan saya pakai apa namanya, frame slider coy gitu. Saya pakai, wah ini ada Honda Jazz kayak mobil. Kenapa ya pasang stiker warna mikrolet? Warna angkot, gila sih. Oke, kembali ke pembahasan. Nah, kalau saya biasa perjalanan panjang, karena saya pakai frame slider, jadi posisi kaki itu biasa saya angkat ke atas ini coy. Nah, ini seperti ini, saya angkat ke atas sini gitu. Itu tapi kita lakukan seperti itu saat kondisinya memungkinkan, atau saat perjalanan misalkan jalannya lurus dan sepi gitu. Usahakan jangan pada saat kecepatan tinggi melakukan hal seperti itu.
Nah itu sih yang biasa saya lakukan gitu. Jadi saya mungkin berkendara 5-6 jam, kadang tidak istirahat seperti yang kemarin saya lakukan. Istirahatnya paling singgah sedikit di pegunungan untuk lihat-lihat atau ambil foto, paling itu aja sih. Kalau istirahat misalkan mau ngemil atau mau minum apa gitu, jadi saya biasanya per 5 jam gitu. Normalnya sih per 2-3 jam sih, itu lebih oke gitu. Tapi jangan dipaksa juga sih. Kalau misalkan kalian capek ya istirahat gitu, jangan dipaksa. Apalagi ya tipsnya? Oh iya, satu lagi, mungkin kalau kalian misalkan pakai waist bag seperti saya ini, saya pakai waist bag atau tas, mau tas lempang atau ransel apapun, itu salah satu faktor yang membuat kita atau pengendara itu lebih cepat capek saat berkendara jauh atau lagi touring gitu. Jadi misalkan kalian bawa waist bag, baiknya diikat di pinggang saja lah gitu tasnya. Seperti saya yang lalu itu saya ikat di pinggang, jadi mengurangi pegal juga gitu, tidak membuat pegal saat perjalanan panjang. Oke, usahakan tidak ada beban tambahan lah yang dibawa di badan. Tuh ini kalian lihat pengendara-kendara itu seperti ini coy, gitu. Kalau lampu merah ada jalan kosong dikit langsung gas, banyak orang gitu. Nah, tuh kan ibu-ibu bawa anak lagi. Oh ya, mungkin buat mengurangi bosan kalian juga saat di jalanan atau mengurangi ngantuk. Nah kalau untuk mengurangi ngantuk sendiri, kalian bisa sambil ngemil gula-gula, entah permen karet atau gula-gula yang lain gitu. Saya biasanya juga seperti itu, biar ngantuk itu tidak datang gitu. Nah kalau misalkan hal-hal lain, kalian bisa menyanyi di jalan sendiri ya. Maksudnya apa ya, biar kalian tidak bosan gitu. Ya elah. Nah, jadi kalau kalian melakukan hal-hal seperti itu, misalkan menyanyi-nyanyi, kan biasa banyak pengendara seperti itu. Ya saya juga sih kadang biasa, cuma kalau saya kan aktif kameranya gitu, jadi kebanyakan bicara di jalan. Atau kalau lagi fokus, biasa saya apa ya, berpikir ini, membuat pikiran itu menjadi seru, ini perjalanan seru. Pokoknya hilangkan rasa bosan gitu, hilangkan rasa apa ya, pikiran negatif gitu. Nah intinya kalau perjalanan panjang kan biasa orang banyak aduh bosan, malas atau apa segala macam gitu. Kalau saya sih yang namanya touring, pikiran saya itu harus selalu positif coy gitu. Pokoknya ini perjalanan susah sananya kita harus nikmatin saja gitu. Pokoknya apa ya, kalau saya bilang biasa ke teman-teman, nikmati saja gitu, nikmati saja. Mau hujan mau apa, nikmati saja, jangan dibawa susah gitu. Jangan mengeluh lah gitu. Kalau kalian sering mengeluh ya susah sih mau buat perjalanan panjang seperti ini gitu. Ya pokoknya tahun ini sebenarnya saya ada agenda, saya akan apa ya, insya Allah akan touring keliling Sulawesi, mungkin sampai Manado. Itu agenda tahun ini sebenarnya, tapi ya mau dia apa, karena pandemi virus corona ini jadi mungkin agak tertunda gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu tips yang insya Allah bermanfaat dari saya. Ya, kalau kalian ada tambahan bisa tuliskan di kolom komentar. KTM RC, wah ada 2,5 itu kayaknya, ada di Kendari itu motor. Oke. Agak kurang jelas saya tadi lihat, agak lambat sih, antara 2,5 atau 390, tapi kayaknya 2,5. Gila sih kalau 390. Ya, jadi buat kalian jika suka video ini jangan lupa berikan tombol jempol ke atas. Jika ada masukan silahkan tuliskan komentar di bawah, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga tips ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya MV Rider pamit undur diri. Ciao. I want the world, yeah I want the world, yeah I want it all, said I want the world, yeah I want the world, I'm coming to get it, don't care what you heard.